Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jag Channel ya. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Nah, subscribe ini gratis untuk Anda gitu kan. Supaya nanti Anda mendapatkan notifikasi setiap video-video baru dari saya. Jangan lupa pencet tombol loncengnya. Teman-teman, untuk hari ini pun tanggal 6 Juli 2021, saya akan membahas beberapa saham dan IHSG ya. IHSG untuk hari ini tanggal 6 2021 ya, tanggal 6 Juli 2021, IHSG masih akan bergerak di kisaran support di antara 5980 ya teman-teman ya. Di sini saya perhatikan 5980 sebagai supportnya dan bergerak di atasnya resist di kisaran 6040 ya, ada resist di situ posisinya gitu kan. Nah, kalau saya perhatikan juga IHSG sih masih dalam tekanan ya. IHSG di sini masih dalam tekanan melihat kondisi COVID yang masih cukup lumayan tinggi ya untuk di kita gitu kan ya. 28.000 kondisinya sekarang sudah cukup sangat memprihatinkan sebenarnya gitu kan ya. Ya sebenarnya berita-berita, tapi kalau kita melihat ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan barang-barang yang murah sebenarnya gitu kan, dimana sebentar lagi kita akan memasuki new normalnya gitu kan. Setelah ini semuanya berhasil untuk si vaksinasi dan semuanya gitu kan. Kalau ini semua berhasil vaksinasi, otomatis new normal akan secepatnya. Karena kita melihat dari tetangga kita pun untuk Singapura sudah mulai gitu kan akan menerapkan new normal gitu kan. Karena ini adalah dianggap akan COVID ini sebagai penyakit flu biasa lagi nantinya, dianggap begitu ya teman-temannya. Jadi perhatikan antara Juli ini harusnya gitu kan, mungkin akhir Juli itu kan ada laporan keuangan per semester 1 gitu kan. Unaudit mungkin sudah terbaca nantinya ya, tapi nanti audit mungkin bisa di kisaran bulan Agustusnya gitu kan nanti ya gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita melihat untuk pergerakan IHSG ini di kisaran posisi support 5980 dan resistnya ada di 6040-an ya teman-teman ya. Kalau kita melihat dari yang lainnya pun kita akan membahas beberapa saham diantaranya. Oke. Saya perhatikan di sini ada multipolar, teman-teman. Multipolar pun ini ada support posisinya di kisaran 700-an ya. Posisinya support di 700 gitu kan. Dan ini tutup di 715-an dan resist yang terdekat adalah di kisaran di sini sih ada posisinya cukup lumayan ya hari ini tutupnya ya, naik 5,15% ya. Resist ibaratnya yang 700 bisa terlewatin untuk hari ini gitu kan. Nah, mudah-mudahan besok bisa menyentuh resist yang di resist terdekat sih 725 gitu kan. Tapi kalau saya perhatikan mudah-mudahan bisa mencapai ke 750-an gitu ya untuk multipolarnya sendiri gitu kan. Nah, untuk posisi support di 700 perhatikan teman-temannya, support yang terdekat di sini multipolar ada di 700-an, ada di 700 ya, ada di 700 gitu. Dan resistnya di 725 yang terdekat, jika break maka arahnya ke 750-an. Oke, untuk berikutnya kita ada MPPA ya teman-teman ya. Posisinya untuk MPPA sendiri ini kan hari ini bisa break ke 1170-an ya. Kalau saya perhatikan untuk MPPA ini arah target sih di kisaran 1250 nih teman-temannya. Perhatikan di posisi 1250 ini posisi Bollinger Topnya sih ini 1250 ya. Kalau target mudah-mudahan sih bisa tercapai ke situ ya. Teman-teman kalau mau coba
buy untuk support terdekat ada di 11.15 ya. Kalau teman-teman mau tes di situ boleh 11.15 sampai dengan 11.25 ya di situ ya. Area buy gitu kan, bisa selnya mendekati kalau dia break di 12 mungkin 12.50 bisa terlewatin gitu kan. Itu harusnya sih bisa mencapai itu ya teman-teman untuk MPPA. Berikutnya ada baca nih ya. Kita perhatikan baca di terdekatnya, baca ini bisa melewati posisi resistnya dia nih, posisinya gitu kan. Ini di 4.16-nya bisa dilewatin gitu kan. Support terdekat ada di posisinya 4.16 ini gitu kan, dan resistnya posisinya 4.32 ya teman-teman. Kalau 4.32 ini bisa terlewatin, maka arahnya intinya break 4.40 dan ke bisa sampai sih, ini harusnya ke antara 4.90-an ya, 4.90 ya kalau secara kita perhatikan ini. Teman-teman, saya ingatkan lagi nih, ya saya mohon maaf, posisi saya ini kan lagi di luar kota sebenarnya gitu kan, nggak bisa membuat dari investing ya, karena saya pakai handphone ini, saya pakai handphone jadi nggak bisa semaksimal mungkin, cuma saya melihat dari beberapa indikatornya aja ya di posisi di sini gitu kan. Ini baca masih cukup lumayan menarik misalnya atau apa gitu, sudah ada dilihat dari screen ya yang saya punya ya, hitung-hitungannya ya, analisanya gitu kan. Posisinya jadi baca ini kalau support resist terdekatnya 432. Kalau misalnya ini lagi ya 432, di situ ada resist. Nah, supportnya 416 ya. 416 ini ada support di situ ya posisinya ya untuk supportnya. Nah, berikutnya saya ada ACES nih. Untuk ACES sendiri posisinya sekarang ini tutup di 14.20 ya tadi ya. Tutupnya 14.20, ada resist yang terdekat sih 14.30 ya. Kalau teman-teman mau coba tes di situ sekitar di 14 sih kalau menurut saya. Kalau mau aman antara 13.80 sih. Kalau ininya ya 13.80 support yang paling amannya sih di situ 13.80 gitu kan. Resistnya 14.45. Kalau misalnya 30 breakin 14.45 ya teman-teman ya. Itu dan posisi yang kalau kita mau lihat resist yang di sininya ada di 15.75 teman-teman. Resist yang tertingginya mungkinnya itu 15.75 ya untuk si ACES ya gitu ya. Berikutnya ada SEN. SEN ini baru bergerak kembali gitu kan, dia setelah dia cuma emang belum aman sekali ya teman-teman. Kalau mau aman nih teman-teman melewati 250 baru buy sebenarnya sih. Cuma kalau mau tes spekulasi teman-teman boleh tes di posisi 240 support gitu kan, support terdekat 240. Nah teman-teman tes, kalau dia tidak kalau dia jebolin 240 teman-teman langsung keluar aja dulu gitu kan, karena si SEN ini kadang susah untuk break kembali, turunnya lebih cepat gitu kan ya. Jadi 240 kalau mau area buy sih kalau menurut saya 240 sampai 244 di sini gitu kan. Tapi kalau dia naik sampai 250 perhatikan dulu teman-teman, dia break atau tidak. Kalau break sampai 252 di situ berarti teman-teman bisa sell dulu, atau mau simpan, coba lihat simpan dalam arti maksudnya belum jual, lihat ya di 260-nya gitu loh. Di sini antara 250, kalau dia bisa tutup di atas 250 ada kemungkinan esok hari dia akan melanjutkan kenaikannya ya. Itu untuk SEN ya. Oke, kita berikutnya ada Inco nih. Inco ya, yang selama ini sih sebenarnya turun. Nah, untuk sekarang ini tutup di 47.40 ya.
4740 cukup lumayan sih, menarik gitu kan. Posisi support Inco sendiri ada di 4670 ya teman-teman ya. 4670, perhatikan jika dia masih cukup lumayan kuat, dia akan berbalik up lagi gitu kan. Tapi resist yang terdekatnya dia 4880 ya teman-teman ya, 4880 dan 4940 untuk di posisi ininya ya. Untuk resistnya buy di kisaran, kalau menurut saya sih tunggu di 4670 gitu kan, 4670 sampai 47 lah kita boleh buy di antara situ ya, 4700 nya itu untuk, karena resiko untuk komoditi kalau kita long term sih oke ya itu ya untuk Inco. Berikutnya ada IRA ya. IRA sendiri hari ini cukup lumayan bagus, tutupnya di 2200, support terdekat ada di 2150 ya, 2150 support terdekatnya, dan resistnya resist terdekat di 2250 ya teman ya, 2250. Jika break maka arahnya 2390 di sana ya, 2390. Oke, berikutnya ada PTSN. PTSN ini dia hari ini sih berhasil di 294. Nah kalau teman-teman mau tes juga ini lebih baik coba di 290 nya gitu kan. 290 kalau masih bertahan dan dia breaking 300 maka arahnya masih ke 310-an gitu kan. Tapi teman-teman lebih aman buy di 290 sampai area buy ini 290 sampai 296. Nah, kalau 290 296 antara 300 sampai 310 teman-teman bisa keluar dulu untuk sekarang ini ya. Itu teman-teman ya. Menurut saya sih sebagian boleh diperhatikan dulu yang ini gitu kan. Nanti setelah saya kembali di rumah saya akan coba membuat video yang pakai investing lagi ya. Mohon maaf untuk sekarang ini saya cuma bisa pakai ini ya, trading ya, untuk ininya, untuk teknikalnya untuk sementara ini ya, karena posisi saya lagi di luar kota gitu kan, tidak bisa pakai investing untuk sementara ini. Saya tidak bawa laptop juga gitu kan, karena kondisinya yang emang tidak memungkinkan untuk itu gitu kan, untuk bawa laptop gitu kan. Itu oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga ulasan ini bermanfaat ya. Semoga Anda sukses selalu dan cuan. Dan saya ingatkan kembali kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.